Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa memenuhi hati kita masing-masing dimanapun kita berada. Selamat berjumpa kembali dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 50. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat penyertaan dan perlindungan Tuhan hari ini. Kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan sampai hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau mengurapi setiap hati dan telinga kami masing-masing dimanapun kami berada. Sucikan dan kuduskan Tuhan, sehingga kami layak menerima firman-Mu. Berkati Tuhan Yesus kami dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 1 Samuel 17 ayat 45-50. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kisah dari Daud yang merupakan inspirasi bagi kita bagaimana dia menjadi seorang pemenang. Daud yang sebagai seorang anak yang masih muda, berperawakan kecil, tapi bisa mengalahkan Goliat, seorang pendekar raksasa yang bersenjatakan lengkap pedang, tombak, dan lembing, sedang Daud hanya bersenjatakan umban dan batu. Secara logika tidak mungkin Daud bisa mengalahkan Goliat. Namun kenyataannya Daud mampu mengalahkan Goliat dan memenangkan peperangan itu karena Daud melibatkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ingin menjadi pemenang di segala bidang kehidupan, entah itu dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, ataupun kehidupan rumah tangga, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama, bersekutu dengan Tuhan. Daud seorang yang suka memuji Tuhan. Ketika Raja Saul dihinggapi roh jahat, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Yang kedua, memiliki pengalaman. Sebelum berperang dengan Goliat, Daud pernah mengalahkan singa dan beruang ketika ia menggembalakan domba milik ayahnya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu."
Hal itu yang membuat Daud percaya diri bahwa ia mampu mengalahkan Goliat karena Tuhan berserta dengan Daud. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Daud seorang yang mengandalkan Tuhan. Ketika menjadi seorang gembala domba, Daud melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga ketika menghadapi Goliat, ia percaya kalau Tuhan akan memberikan kemenangan. Yang keempat, bertindak dengan iman. Daud mengalahkan Goliat dengan umban dan batu, bukan dengan senjata pedang atau tombak. Untuk meraih kemenangan dibutuhkan tindakan iman. Tindakan yang sederhana ini yang disertai dengan iman menghasilkan kemenangan bagi Daud. Seorang pemenang harus berani melangkah. Dengan tindakan iman, maka mujizat pun terjadi. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa hidup ini seperti gelanggang pertandingan. Menjadi pemenang berarti dapat menaklukkan tantangan sesulit apapun dalam hidup kita. Seorang pemenang adalah mereka yang siap menghadapi tantangan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar, bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami dan kami bertindak dengan iman, maka Engkau akan memberikan kemenangan kepada kami. Seperti Daud yang meraih kemenangan yang luar biasa, sekalipun ia bersenjatakan umban dan batu untuk melawan Goliat. Namun Tuhan memberikan kemenangan karena Daud melibatkan Tuhan dalam peperangan dan bertindak dengan iman. Terima kasih Tuhan, tambahkan iman kepada kami agar kami dapat menghadapi kesulitan apapun di dalam kehidupan kami dan kami akan menang. Terima kasih Bapa, segala pujian dan hormat kami naikkan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar akan memberikan kekuatan dan berkat bagi kita semua. Andalkanlah Tuhan dalam hidup kita dan bertindaklah dengan iman, maka Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Sampai berjumpa kembali dalam pembacaan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.